Halo semua, kembali lagi di channel saya Amelia J. Vioti Radianto. Kali ini saya akan membahas bagian yang kedua dari video sebelumnya yang sudah membahas mengenai apa itu akuntansi, kegiatan akuntansi, dan pengertian komputerisasi akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai praktik akuntansi dengan menggunakan aplikasi Klik Excel Accounting. Klik Excel Accounting yang selanjutnya disingkat CEA adalah aplikasi akuntansi General Ledger berbasis spreadsheet yang berfungsi mengolah data akuntansi dari input jurnal sampai pelaporan keuangan. Keunggulan aplikasi CEA. Yang pertama, proses penulisan formula hanya dengan klik tombol update, sehingga akan sangat mengurangi error dalam penulisan formula. Yang kedua, dengan klik tombol update, maka data dapat otomatis diperbarui dan sekaligus akan memulihkan atau recovery formula dan link yang rusak. Yang ketiga, input data akun menggunakan double klik pada combo box sehingga lebih nyaman dan sangat mengurangi tingkat kesalahan. Dan yang terakhir, pencetakan laporan cukup hanya klik tombol preview saja. Dengan kata lain, pengoperasian aplikasi CEA sangat mudah untuk dilakukan. Tentunya, bagi Anda yang sudah sangat paham mengenai akuntansi dan sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Excel. Proses pengolahan data di aplikasi CEA dimulai dari sheet REF. Dalam sheet ini, kita bisa memasukkan profil perusahaan dan periode akuntansi. Selanjutnya, input daftar akun dilakukan di sheet COA. Setelah itu, input transaksi di sheet jurnal. Dan seterusnya sampai dengan melakukan penutupan pembukuan. Bila ternyata ada perubahan akun atau jenis akun, maka bisa kembali ke sheet REF atau COA. Bila tidak, maka bisa langsung menuliskan transaksi baru periode berikutnya di sheet jurnal. Olah data dalam aplikasi CEA tidak perlu untuk memposting buku besar secara manual. Posting ini dilakukan secara otomatis ketika melakukan penjurnalan. Contoh kasus perusahaan ilustrasi. Untuk memudahkan pemahaman dalam penggunaan aplikasi CEA, berikut ini disajikan contoh kasus pada perusahaan dagang. Perusahaan ilustrasi PT Banyu Gunung adalah perusahaan distributor air minum mineral merek Starqua yang diproduksi oleh PT Star Tirta. Sejauh ini, PT Banyu Gunung sudah memiliki beberapa pelanggan tetap, yaitu CV Pure Water, CV Air Mata, PT Aquos, Betamart, dan pelanggan lainnya. Pada menu pembuka aplikasi CEA pada gambar, terdapat tombol-tombol yang fungsinya sebagai COA. Bila diklik akan menuju sheet COA. Jurnal, bila diklik akan menuju sheet jurnal. Ledger, bila diklik akan menuju sheet ledger. Trial, bila diklik akan menuju sheet NRC lajur. Laba rugi, bila diklik akan menuju sheet LR. Neraca, bila diklik akan menuju sheet neraca. Referensi, bila diklik akan menuju sheet REF. Klik tombol referensi pada menu. Maka akan terbuka sheet REF yang terlihat pada gambar. Tabel jenis akun di sebelah kiri diisi dengan kode dan jenis akun. Dua huruf dari kiri pada kolom jenis tanda pagar adalah BS dan IS. Masing-masing menunjukkan jenis akun ledger di gambar. BS, singkatan dari balance sheet, yang artinya adalah jenis akun real atau neraca. IS, singkatan dari income statement, yang artinya adalah jenis akun nominal atau laba rugi. Untuk tabel ini, biarkan isian seperti pada bawaan seperti yang terlihat pada gambar. Nantinya, isi tabel ini adalah sebagai sumber referensi untuk sheet COA. Selanjutnya, isi profil perusahaan. Pada contoh nama perusahaan adalah PT Ogah Rugi. Periode awal pembukuan adalah 1 Februari 2012 dan akhir periode pembukuan adalah 29 Februari 2012. Mengisi daftar akun di sheet COA. Klik tombol M yang ada di sheet REF sehingga sheet menu terbuka. Selanjutnya, klik tombol COA pada sheet menu. Sehingga sheet COA terbuka seperti pada gambar berikut ini. Pada gambar, terdapat tombol-tombol yang masing-masing nama dan fungsinya adalah tombol J bila diklik akan menuju jurnal. Tombol L bila diklik akan menuju buku besar. Tombol T bila diklik akan menuju neraca lajur. Tombol I bila diklik akan menuju laba rugi. Tombol N bila diklik akan menuju neraca. Tombol M bila diklik akan menuju menu.
Dan tombol sortir A sampai Z bila diklik akan melakukan sortir A sampai Z. Selanjutnya, isikan daftar akun dengan cara masukkan kode akun di kolom akun atau kode. Yang kedua, masukkan nama akun di kolom nama akun. Langkah selanjutnya, pilih header pada kolom H garing A bila baris yang bersangkutan merupakan header. Header adalah nama kelompok akun atau judul dari kelompok akun di bawahnya. Pada gambar, yang merupakan header adalah aktiva, aktiva lancar, dan aktiva tetap. Bila akun yang bersangkutan bukan merupakan header, maka kosongkan kolom H garing A. Langkah selanjutnya yaitu masukkan jenis tanda pagar dengan cara double klik atau klik ganda pada masing-masing baris pada kolom jenis tanda pagar sehingga muncul drop-down list yang berisi kode dan nama jenis akun pada baris yang bersangkutan. Hasilnya adalah pada kolom jenis tanda pagar akan tertulis misalnya BS-01. Bila hanya melakukan single klik atau klik tunggal, maka hanya akan muncul validation list yang hanya berisi jenis tanda pagar pada gambar berikut ini. Langkah yang terakhir yaitu setelah pengisian seluruh akun selesai, klik tombol sortir A sampai Z sehingga menghasilkan tampilan seperti ini. Menginput jurnal transaksi di Sheet Journal. Sheet Journal berguna untuk menginput saldo awal akun, melakukan transaksi jurnal, dan melakukan penyesuaian. Buka Sheet Journal sehingga muncul tampilan seperti berikut. Sheet ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu area dashboard dan area tabel. Area dashboard berisi tombol-tombol untuk mengeksekusi perintah tertentu. Sedangkan area tabel adalah untuk menginput data transaksi. Tombol-tombol yang ada pada dashboard beserta fungsinya. Tombol baru berfungsi untuk menuju baris transaksi baru. Bila diklik, maka pointer akan menuju baris transaksi baru. Tombol baris ke-1 berfungsi menuju baris pertama dari tabel. Bila diklik, maka pointer akan menuju baris transaksi pertama di area tabel. Tombol update berfungsi untuk menulis ulang seluruh formula yang ada di tabel. Bila diklik, akan melakukan recovery formula-formula pada area tabel. Bila Anda merasa ada formula atau link yang rusak di area tabel, maka formula tersebut akan diperbaiki sehingga tabel akan pulih seperti sedia kala. Tombol preview berfungsi untuk melakukan print preview. Bila diklik, akan tampil preview jurnal dan siap untuk dicetak. Tombol-tombol navigasi antar sheet yaitu C, L, T, I, N, dan M. Bila diklik, maka akan menuju sheet-sheet lainnya. Misalkan, klik tombol L, maka akan menuju sheet ledger. Dan tombol penghapusan yang berada di bagian kanan atas berfungsi untuk menghapus semua transaksi dalam tabel. Mengisi saldo awal akun. Mengisi saldo awal akun dapat dilakukan di area tabel. Misalkan, akan mengisi saldo awal, kode akun A-010, nama akun kas besar, jumlah 35.341.000, tanggal transaksi 1 Februari 2012. Caranya adalah yang pertama, masukkan tanggal pada kolom tanggal. Inputnya adalah 1-2-12 dan akan tertulis 01 Feb 12. Pada kolom nomor yang berada di sebelah kirinya, secara otomatis akan muncul angka 1. Yang kedua, masukkan kas besar pada kolom transaksi. Yang ketiga, masukkan SA pada kolom REF, artinya referensi adalah saldo awal. Yang keempat, masukkan angka 3534100 pada kolom jumlah tanpa titik atau koma atau spasi. Yang kelima, masukkan opsi D pada drop-down list yang ada di kolom D garing K. Yang keenam, klik ganda atau double klik pada kolom akun tanda pagar sehingga muncul combo box list yang berisi daftar kode dan nama akun. Pilih A-010 kas besar. Secara otomatis, kolom nama akun akan terisi kas besar. Kolom debit akan terisi angka 35.341.000 dan kolom kredit adalah 0 atau kosong. Dan langkah yang terakhir atau yang ketujuh yaitu lakukan pengisian seluruh data saldo awal yang bersumber dari buku pintar aplikasi akuntansi dengan sistem otomatisasi CEA atau Click Excel Accounting karya Muhammad Taufik sehingga hasilnya akan terlihat seperti ini. Menjurnal transaksi. Melakukan penjurnalan transaksi pada prinsipnya adalah sama dengan pengisian saldo awal.
Pada pengisian jurnal dalam aplikasi CEA dilakukan dengan prinsip one row, one account, yang artinya satu baris transaksi hanya akan diisi dengan satu transaksi akun. Sebagai contoh adalah transaksi tanggal 1 Februari, di mana dalam transaksi tersebut akun biaya advertensi didebit sebesar 900.000 dan akun kas kecil dikredit sebesar 900.000. Prinsip pengisiannya adalah sebagai berikut. Bila satu tanggal transaksi melibatkan lebih dari 2 akun, maka cara pengisiannya adalah sebagai berikut. Contoh, transaksi ketiga tanggal 3 Februari 2012. Perlu selalu diingat bahwa setiap kali mengisi sheet jurnal, Anda harus selalu cek balance. Demikian prinsip cara menjurnal transaksi pada sheet jurnal. Nah, ini bagian yang paling menarik dari aplikasi CEA, yaitu bahwa apabila kita telah selesai mengisi sheet jurnal, maka semua sheet lainnya setelah sheet jurnal, seperti sheet ledger, NRC lajur, LR, dan neraca, akan otomatis terisi dan terlihat sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Demikianlah penjelasan singkat mengenai praktik akuntansi dengan menggunakan aplikasi CEA atau Klik Excel Accounting bagian yang kedua. Semoga bermanfaat bagi yang memerlukan, and thanks for watching.